Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur di kesempatan hari ini kita bisa melanjutkan lagi kajian kita, kajian Irsyadul Ibad. Tak lupa salawat dan salam juga kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan juga umatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan masuk kepada bab zakat ya, bab zakati, bab mengenai zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna zakata samahumul musyrikin. Mu'alif rahimahullah mengawali dengan Quran surat Fussilat ayat 6. Wailul lil musyrikin, celakalah orang-orang musyrik, alladzina la yu'tuna zakah, yang mereka tidak menunaikan zakat. Menurut mu'alif, sama humul musyrikin, yaitu musyrik di sini maksudnya adalah melabeli mereka. Jadi orang yang tidak bayar zakat itu dilabeli musyrik oleh Allah. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la tahsabanna alladzina yabkhuluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Allah di sini berfirman, jangan sampai ya, wala tahsabanna alladzina yabkhuluna. Jadi janganlah mereka yang bakhil itu mengira, menyangka bima atahumullah min fadlihi, ya, mereka yang bakhil dengan karunia yang Allah telah berikan kepada mereka, bakhil menurut mereka ini khairul lahum, lebih baik gitu ya, bal huwa syarrul lahum, padahal kebahilan itu lebih buruk gitu ya. Jadi orang-orang yang bakhil gitu ya, orang-orang yang bakhil dengan karunia yang telah Allah berikan kepada mereka, nah jangan sampai ya, janganlah mereka mengira hal tersebut baik bagi mereka, padahal kebakhilan itu sebetulnya buruk bagi mereka. Nah, pasalnya nanti sayutawakuna ya, sayutawakuna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Nanti kelak akan dikalungkan, akan dibebankan gitu ya, apa yang mereka bakhilkan pada hari kiamat nanti itu. Nauzubillahi min dzalik. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman, auzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillah wa basyirhum bi'adzabin alim. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata, dan orang-orang yang menimbun ya, orang yang mengumpulkan, orang yang menahan harta emas dan perak, wala yunfikunaha fi sabilillah, mereka tidak membelanjakannya, mereka tidak mengeluarkannya di jalan Allah, wabasyirhum bi'adzabin alim, maka berikan kabar kepada mereka mengenai azab yang pedih. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Yauma yuhma 'alaiha, gitu ya. Jadi di sini Allah melanjutkan firman-Nya
mengenai celaan bagi orang-orang yang menahan, menimbun zakat gitu ya. Orang yang tidak mengeluarkan, ya, orang yang tidak mengeluarkan emas dan perak di jalan Allah, mereka diberikan kabar mengenai azab yang pedih. Nah, di sini sampaikan azab yang pedih yauma yuhma alaiha, pada suatu hari gitu ya. Pada suatu hari yuhma alaiha gitu ya. Dipanaskan emas dan perak itu fi nari jahanam, di neraka jahanam. Fatokwa biha, dengan benda yang dipanaskan tadi itu dibakar gitu ya, dibakar, diistrika, dibakar. Jibahum, dahi, wajunubuhum, lambung, wazuhuruhum, dan punggung mereka. Hadza ma kanaztum li anfusikum. Ini adalah akibat dari, ya, ini akibat dari harta yang mereka tahan bagi diri mereka. Fadzuku, maka rasakan oleh kalian, ma kuntum taknizun, ya. Rasakanlah akibat harta yang kalian tahan-tahan itu, harta yang kalian timbun itu, ya, harta yang kalian simpan itu, rasakan oleh kalian. Ini adalah 3 ayat yang menjelaskan, atau 3 surat yang menjelaskan indikasi tegas larangan menahan harta zakat, ya. Ismu mani zakat. Ada dosa bagi orang yang menghalangi membayar atau menunaikan zakat. Di sini dijelaskan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, dan sekarang pun juga dijelaskan lagi oleh hadis. Wa akhraja Syakhani an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Imam Bukhari Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah, bahwa Nabi SAW bersabda, ma min sahibi zahabin wala fidatin, orang yang memiliki emas dan perak, la yuaddi minha haqqaha, yang dia tidak menunaikan zakatnya, illa idza kana yaumul qiyamati, pasti nanti pada hari kiamat, sufihat lahu sofaihu min narin, nanti akan digelar bagi orang itu lempengan-lempengan dari api neraka. Fa'uhmi alaiha fi nari jahannam, yang lempengan itu dibakar di atas neraka jahanam, ya, dibakar di neraka jahanam. Fayuqwa biha janbuhu wa jabinuhu wa zuhruhu, nanti akan dibakarkan dengan lempengan-lempengan tadi itu lambung, ya, dahinya dan dadanya. Hai iwasu jismuhu laha kulliha in kasurat, artinya nanti tubuhnya akan dimasukkan gitu ya, semuanya, meskipun yang namanya lempengan tadi itu banyak sekali. Kullama barodat, setiap panas dari lempengan itu mendingin, widas lahu fi yaumi kana miqdaruhu khamsin alfa sanatin, diulangi lagi gitu ya, diulangi lagi kejadian tadi itu gitu ya. Orang tadi diberi lempengan panas lagi, tubuhnya ditempeli terus lempengan-lempengan panas tubuhnya, terus diulangi gitu ya. Nah, di hari yang lain diulangi seperti itu, yang mana seharinya itu miqdaruhu, ukurannya khamsin alfa sanatin, setara dengan 50.000 hari gitu ya, 50.000 tahun, maaf, setara dengan 50.000 tahun pada masa kita. Hatta yuqda bainal ibad, terus dilakukan sampai diputuskanlah di antara hamba. Fayara sabilahu, maka lihatlah jalannya, lihatlah kesudahannya. Ima ila jannah, ada yang ke surga, wa ima ila nar, ada yang ke neraka.
Nauzubillah min dzalik. Nah, ini termasuk juga larangan tegas, ya. Jadi ini larangannya itu sifatnya tegas. Talabul tarki, gitu ya. Larangan untuk meninggalkan aktivitas menahan harta. Ini tegas sekali. Kenapa? Karena tadi ada penjelasan mengenai azab, mengenai siksa, gitu ya. Qila ya Rasulullah. Lalu ditanyakan kepada Rasulullah, fal ibil, bagaimana dengan orang yang menahan harta atau menahan zakat unta? Kala Rasulullah SAW di sini juga bersabda, wala sahibu iblin la yu'addi minha haqqaha. Rasulullah juga bersabda, gitu ya, wala sahibu iblin la yu'addi minha haqqaha. Termasuk juga di sini katanya pemilik unta yang tidak menunaikan zakatnya. Wa min haqiha, di antara zakat unta, hal buha yauma wirdiha, yaitu mensedekahkan susunya pada hari, ya, menyedekahkan susunya ketika si unta itu minum. Illa idza kana yaumul qiyamati, maka pasti pada hari kiamat orang yang tadi itu tidak menunaikan ketentuan zakat unta, butihalaha, gitu ya, butihalaha biqain korqain aw wafarma kanats. Nah, pasti pada hari kiamat orang tersebut, katanya di situ disampaikan oleh hadis Nabi ini, nah, butiha, orang itu akan diterlentangkan, butihalah akan diterlentangkan, biqain, pada sebuah tanah, korqain, tanah yang datar, aufaro makan. Jadi bakal disediakan untuk orang itu, gitu ya, disediakan unta, jumlah unta, gitu ya, jumlah unta yang nanti akan, katakanlah di sini, la yafqidu minha fasilan wahidan, tidak akan hilang satupun unta tersebut, tatauhu bi akhfa fiha, ya, tatauhu bi akhfa fiha wa ta'awuhu bi afwahiha. Nah, unta-unta itu nanti kan si orang ini dibentangkan di tanah yang datar, nanti akan disediakan bagi orang tersebut unta-unta yang bakal menginjak-injak dan juga menggigit-gigit orang tadi, ya, menggigit. Kullama marra alaihi ulaha rudda alaihi ukhraha. Ketika unta pertama sudah menginjak dan sudah menggigit orang tadi yang tidak mau menunaikan zakat unta tadi, gitu ya, ketika unta yang pertama itu sudah selesai, nah maka, gitu ya, orang ini akan dibentangkan lagi, maka dilewati lagi unta selanjutnya terus, gitu ya. Fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanat. Itu terjadi pada satu hari, yang mana satu hari di sana itu sama dengan 50.000 hari. 50.000 tahun di kita, ya. Hatta yuqdu bainal ibad, hingga diputuskanlah perkara di antara hamba, di antara manusia, fayara sabilahu, maka lihatlah jalannya, imma ilal jannati wa imma ilal nar, ada yang ke surga, ada yang ke neraka. Kila, ditanyakan lagi kepada Rasulullah, ya, kila ya Rasulullah, fal baqar wal ghanam, bagaimana dengan orang yang menimbun, menahan zakat sapi, ya, wal ghanam, dan binatang ternak. Kala Rasulullah bersabda, wala sahibu baqarin wala ghanamin. Begitu juga pemilik sapi dan hewan ternak, la yu'addi minha haqqaha, yang tidak menunaikan zakatnya, illa idza kana yaumul qiyamah, pasti nanti pada hari kiamat, butihalha biqain qarqain, ya, butihalha biqain qarqain,
Ya, butihala dia akan dibentangkan lagi bikoin korkorin pada tanah yang datar, layaf kidu min hasayan, tidak akan tersisa satupun atau tidak akan hilang satupun. Artinya sapi dan hewan ternaknya ini bakal ada nanti. Laisa fiha aqsahu, ya, walaysa fiha aqsa'u wala jalha'u wala aldaba'u. Yang intinya nanti si sapi dan binatang ternak tadi itu tidak ada satupun yang tidak memiliki tanduk gitu ya, hilang atau patah tanduknya itu. Tidak ada yang patah, hilang atau tidak punya tanduk. Semuanya pasti bertanduk. Tan tohuhu bikuruniha, dengan tanduk hewan-hewan tadi. Nah, diseruduk ya, ditusuk gitu ya. Wa tauhu bi adlafiha, dengan kakinya itu nanti diinjak-injak gitu ya, si orang tadi itu. Jadi orang tadi itu di sini disampaikan akan diseruduk oleh tanduk dan juga akan diinjak oleh kaki hewan ternak atau sapi tadi itu. Kulama marra alaihi ulaha rudda alaihi ukhraha fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfa sanatin. Ini sama artinya ya dengan yang sebelumnya. Setelah selesai satu binatang menyeruduk dan menginjak, maka akan kembali lagi muncul binatang yang lain melakukan hal yang serupa. Dalam sehari itu akan terus dilakukan. Yang mana seharinya di sana itu seukuran dengan 50.000 tahun di dunia. Hatta yuqda bainal ibad, sehingga selesailah keputusan di antara hamba. Fayara sabilahu, maka lihatlah jalannya, imma ila jannah, ada yang ke surga, wa imma ila nar, ada yang ke neraka. Nauzubillah minal. Baik, selanjutnya wan filah wal Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu an. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an sebuah hadis, man atahu Allahu malan falam yuaddi zakatahu, orang yang Allah berikan harta kepadanya namun dia tidak menunaikan zakatnya, musilalahu, ya nanti itu musilalahu maluhu yaumal qiyamati suja'an aqra. Hartanya itu nanti pada hari kiamat akan berbentuk ular, yang sangat berbisa. Lahu zabibatani, ular itu memiliki 2 taring beracun. Ya, memiliki 2 taring beracun, yutawwaquhu yaumal qiyamati. Pada hari kiamat ular tersebut akan dibebankan, akan dikalungkan kepada orang tadi. Summa yakhudhu, ya, bilih zimatai sidqai, summa yaqulu ana maluka ana kanzuka. Nah, ular yang dikalungkan kepada orang tersebut pada hari kiamat, yang dia punya 2 taring berbisa. Nah, maka nanti ular itu bakal bilih zamatai syidqai, nah, dengan 2 mulutnya akan menggigit, ya, akan menggigit. Maksudnya dengan rahang gitu ya, dengan rahang bawahnya akan mencapit, menggigit. Sumayakulu, sambil berkata, aku adalah maluka, aku adalah hartamu. Karena kan suka, aku adalah simpananmu, aku adalah harta yang kau timbun gitu ya. Wa saykhani anil ahnafi ibni qaisin qala. Imam Bukhari dan Muslim ini meriwayatkan dari Al-Ahnaf bin Qais, yang beliau berkata, jalastu ila malain min Quraisyin. Pada suatu hari aku duduk
Aku duduk gitu ya pada sekelompok orang Quraisy. Fajar rajulun khashinu syi'ri wasyab wal hay'ah. Lalu datanglah orang yang rambutnya, bajunya dan keadaannya agak lusuh. Hatta qoma alaihim wasallama sumakala. Orang itu menghadap orang-orang Quraisy itu sambil memberikan salam, lalu dia pun berkata, Basiril kanizina, ya basiril kanizina biradfin yuhma alaihi finnari jahannam summa yudau ala halamati sadi ahdihim hatta yakhruja min bughdi katimihi wa yudau ala nugdi katimihi, ya ala nugdi katifihi hatta yakhruja min halamati sadjihi fayatazalzalu. Ini perkataan yang bersangkutan tadi. Terindikasi kuat ini adalah Abu Dzar Al-Ghifari ya. Jadi wanfilah, aku duduk di sekelompok orang Quraisy gitu ya. Ini Al-Hanaf ini meriwayatkan bahwa aku duduk di sekelompok orang Quraisy. Lalu ada orang yang diduga kuat ini Abu Dzar Al-Ghifari yang dia lusuh rambut dan pakaian dan juga keadaannya. Dia menghadap dan menyampaikan kepada orang Quraisy, Basyiril kanizina biradfin yuhma alaihi finnar jahannam. Berikan kabar kepada orang-orang yang suka menahan harta mereka dari zakat dengan batu yang akan dipanaskan, diberikan kepada mereka dari api neraka jahanam. Yang dipanaskan di api neraka jahanam yang akan diberikan kepada mereka ya. Summa yudau ala halamati. Nanti si batu itu akan diletakkan ala halamati sadi ahdihim, di atas dadanya. Hatta yukhruja min mughdi katifi. Lalu meleleh gitu ya, di atas dada meleleh keluar ke punggungnya. Yudau ala nugdi katifihi hatta yakhruja min halamati sadi. Lalu dibalik. Batu panas itu disimpan di punggungnya, lalu keluar dari dadanya, saking panasnya ya, melelehnya. Pada zalzalu ya, fayatazalzalu, saking melelehnya harta tersebut. Fayatazalzalu, sampai-sampai orang itu ya, kayak cacing kepanasan, bergerak ke sana kemari seperti hewan yang disembelih lah gitu, nggak jelas saking kesakitan panas gitu. Nauzubillah min dzalik. Sumawala fajalasa ila sariyatin. Nah lalu orang tadi singkat cerita beranjak pergi. Ya, beranjak pergi dan dia duduk gitu ya. Dia duduk di tempat yang lain. Dia duduk di tempat yang lain atau di sariyah, di sebuah tiang gitu ya. Wa tabi'atuhu, aku ikuti orang itu, kata Ahnaf tadi ini. Wajalastu ilaih, dan juga duduk di sampingnya. Wa ana la adri man huwa, saya belum kenal siapa dia. Fakultu lahu, saya tanyakan kepadanya. La aral qauma illa qad karihu alladhi qulta. Ya, kaum itu ya tentu pasti bakal benci dengan apa yang kau katakan. Qala, orang tersebut menjawab, innahum la ya'kiluna syai'an. Ya, orang-orang itu sedikit pun tidak mau berpikir ya. Orang-orang itu tidak mau berpikir sedikit. Wal Baihaqi an Aisyah radhiyallahu anhuma. Wal Baihaqi, dan Imam Al Baihaqi an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, ma khalatatis sadaqatu aw khalatiz zakatu malan illa afsadathu. Jadi sedekah atau maksudnya zakat yang masih tercampur dengan harta yang kita miliki, belum kita keluarkan,
illa afsadathu, pasti itu akan merusak harta tersebut, akan berbahaya, akan merusak. Ayma turikat fi malin lam yukhraj minhu, lam tukhraj minhu, ya. Jadi harta yang ditinggalkan itu maturikat fi malin. Jadi harta yang ditinggalkan dan tidak dizakati, illa ahlakat, pasti bakal membinasakan, gitu ya. Jadi harta yang dibiarkan, ditinggalkan, tidak dizakati, ini bakal membinasakan kita, ya. Wa tabarani an Anasin mani'uz zakati yaumal qiyamati finnar. Imam At-Tabarani meriwayatkan hadis dari Anas bahwa mani'uz zakati yaumal qiyamati finnar. Orang yang mencegah zakat pada hari kiamat bakal masuk neraka. Wa sahha an Ibnu Mas'ud, terdapat keterangan sahih dari Ibnu Mas'ud, umirna bi iqamatis shalah, ya, umirna bi iqamis sholati wa ita'iz zakah. Kami diperintahkan menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Man lam yuzaki, siapa yang tidak berzakat, fala sholata lahu, maka sholatnya tidak ada, gitu. Fala sholat, maka dianggap tidak punya sholat. Jadi sholatnya tidak diterima mungkin, ya. Jadi sholatnya ini tidak ada, dianggap tidak ada. Jadi sholatnya tidak diterima. Wa fi riwayatin, di riwayat yang lain, an Abdullah, dari Abdullah bin Mas'ud juga, man aqama sholata walam yu'ti zakata, siapa yang menunaikan sholat, siapa yang melaksanakan sholat dan juga tapi dia malah tidak menunaikan zakat, nah, falaysa bi muslimin yanfa'uhu amaluhu, ya, maka hartanya sebagai seorang muslim tidak bermanfaat. Jadi siapa yang menegakkan sholat namun tidak berzakat, ya, falaysa bi muslimin yanfa'uhu amaluhu, maka amalnya sebagai seorang muslim itu tidak bermanfaat, tidak berguna bagi dirinya. Mani'uz zakati yas'alu raj'ata indal maut. Orang yang menahan zakat, orang yang tidak menunaikan zakat, ini ketika dia sakaratul maut atau ketika dia sudah mati, yas'alu raj'ah, dia ingin kembali lagi beramal, katanya dalam sebuah riwayat seperti itu. Riwayat Ibnu Abbas, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Allah meridai keduanya, qala, beliau berkata, man kana lahu malun yuballighuhu hajja baitullah lam yahujja. Jadi di sini disampaikan, waruya, diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang Ibnu Abbas ini berkata, man kana lahu, siapa yang memiliki malun, harta, yuballighuhu hajja, yang itu sebetulnya mencukupi untuk berhaji Baitullah, ke Baitullah, lam yahujja, tapi dia tidak gunakan untuk berhaji, au tajibu fi zakatuhu, atau harta yang sudah mencapai zakat, mencapai wajib zakat, gitu ya, lam yuzaki, tapi dia tidak menunaikan zakatnya, sa'alar raja'ata indal maut, maka nanti ketika mati dia akan meminta untuk hidup lagi dengan penuh penyesalan tentunya. Faqala lahu rajulun, nah lalu ada seseorang, ya, ini merespon kepada Ibnu Abbas tadi itu. Ittaqillaha ya Ibnu Abbas, bertakwalah kepada Allah wahai Ibnu Abbas. Fa inama yas'alu raj'atal kufar, orang yang minta untuk kembali lagi hidup ke dunia adalah orang-orang kafir. Faqala Ibnu Abbas maka menjawab, sa'atlu alaika bidzalika Qur'anan, saya bakal bacakan Quran
mengenai hal tersebut kepada Anda. Qala wa ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul mautu fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asadaq ya fa asaddaq wa akun minas sholihin. Jadi Ibnu Abbas menyampaikan firman Allah, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadukumul maut. Keluarkanlah gitu ya. Keluarkanlah, infakkanlah dari harta yang kami karuniakan kepada kalian sebelum datang ya masa di mana salah seorang kalian mati, lalu dia meminta kepada Allah, ay Rabbi, faqulu Rabbi, wahai Rabbku, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas sholih. Ya Rabb, sekiranya engkau tunda kematianku, gitu ya ceritanya. Seandainya engkau tunda kematianku pada waktu yang dekat, gitu ya. Sehingga seandainya engkau menunda sampai waktu yang tertentu yang sangat ya sebentar lah, tundalah sebarang sebentar lah maksudnya gitu ya, sehingga saya bisa bersedekah, u'diya zakata, menunaikan zakat maksudnya, wa akun minas sholihin, dan aku juga nanti bakal menjadi orang yang soleh, yaitu akan berhaji. Nah, ini jawaban dari Ibnu Abbas gitu ya. Nauzubillah min dzalik ya. Baik, selanjutnya kisatun fiha ibratun limani zakati. Ada kisah yang mengandung pelajaran bagi mereka yang menahan, bagi mereka yang menahan zakat, mereka yang tidak menunaikan zakat ya. Wahaka Syekhana Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala. Guru kami Ibnu Hajar rahimahullah, ini beliau memberikan kisah, menyampaikan kisah kepada kami. Ana jama'atan minat tabi'in khuruju li ziyarati Abi Sinan. Sekelompok tabi'in, mereka berangkat untuk berkunjung kepada Abi Sinan. Falama dakhulu alaihi wa jalasu indahu. Ketika mereka sudah tiba dan duduk di samping Abu Sinan, qala, Abu Sinan berkata, kumu bina, ayo beranjak bersama saya, bersama kami, nazuru, kita kunjungi, zaran lana, tetangga saya, tetangga kami, mata akhuhu wa nu'azzihi, mata akhuhu wa nu'azzihi. Soalnya saudaranya itu wafat. Kita coba hibur, kita coba takziah. Kata Abu Sinan. Qala Muhammad ibnu Yusuf al-Firyabi. Ini ada Muhammad bin Yusuf al-Firyabi yang ketika itu hadir. Ya, fakumna ma'ahu, maka kami berangkat dengan beliau ya, wa dakhalna ala dzalika rajul, lalu tiba datang ke orang tadi, fawajadnahu kasirul baqa wa jaja'i ala akhihi. Kita mendapati dia banyak sekali menangis dan sangat bersedih kepada saudaranya. Faja'alna nu'azzihi wa nusallihi wa huwa la yaqbalu taslihatan wala izatan. Nah, ternyata kami kan memberikan kami mentakziahi, menghibur dia ya, meringankan juga luka kesedihannya, mencoba untuk menghibur, menghilangkan kesedihan.
Tapi Ana bin Ajaib la yakbalu tasliyatan wal aizan. Jadi berbelasungkawa dan juga upaya kita untuk menghibur orang tersebut tidak dia terima ternyata. Ini bikin penasaran gitu ya. Fakulna lahu. Lalu kami sampaikan kepada orang tersebut, yaitu Muhammad bin Yusuf ini Al-Firyabi menyampaikan kepada tadi yang ditinggal wafat oleh saudaranya. Ama ta'lam anal mauta sabilun labudami. Bukankah engkau tahu bahwa yang namanya kematian itu adalah pasti akan dihadapi oleh siapapun? Qala bala, iya saya tahu. Walakin abki alama asbaha wa amsa. Fihi akhi minal adab. Tetapi aku menangisi azab yang menimpa saudaraku yang itu berlangsung pagi dan sore gitu ya di alam kuburnya. Fakulna lahu, maka kami sampaikan kepada orang itu ya. Qad atla'aka Allahu ala ghaib. Apakah Allah memberi karunia kamu bisa melihat yang gaib? Kata Muhammad bin Yusuf. Ya, ini meyakinkan tadi itu ya. Kok tahu-tahunya dia saudaranya diazab? Tahu dari mana kan gitu maksudnya. Makanya disampaikan apakah Allah membuka gitu ya. Apakah Allah memberitahu kamu hal-hal yang gaib? Kalau orang tersebut menjawab, "La, tidak. Ya, aku tidak tahu yang gaib. Walakin lama dafanatuhu wa sawaitu alaihi turoba wan sorofan nasu anhu." Tetapi ketika aku sudah menguburkan dan meratakan tanah kuburan saudaraku itu dan orang-orang sudah beranjak pergi, jelas tu indah kubri. Aku duduk di samping kubur orang tersebut, di samping kuburan saudaraku itu. Wa idza sautun min kubri yaqul. Seketika itu ada suara dari kuburnya itu yang berkata, "Ahin, aduh, ya, afroduni wahidan ughsil adab." Tinggalkan aku sendiri. Aku sedang merasakan azab. Ya, tinggalkan aku sendiri. Aku sedang merasakan azab. Qad kuntu asumu, padahal aku senantiasa selalu saum. Qad kuntu usolli, dan juga padahal aku senantiasa sholat. Qala, ya, fa'abkani kalamuhu. Jadi Iwan Filah, kelanjutan kisahnya itu, lelaki itu berkata, fa'abkani kalamuhu. Gitu ya. Ucapannya itu membuat aku menangis. Jadi fa'abkani kalamuhu. Ucapan saudaraku tadi yang tinggalkan aku sedang disiksa, diazab, membuat aku menangis. Kata si saudaranya yang masih hidup tadi itu. Fanastu, ya, fanabashtu at-turaba anhu la anzuru mahaluhu. Terus digalilah gitu ya, digalilah tanah supaya la anzuru mahalu, supaya saya bisa melihat apa gitu ya, bagaimana keadaan. Wa idzal qabru yalma'u fihi narun. Ternyata kuburan tersebut ada kilauan api. Ya, ada nyala api di situ. Wa fi unukihi taukun min narin. Di leher saudaranya tadi itu ada taukun min narin. Dikalungkan dari api neraka. Fahamalatni safqatul ukhwati. Rasa persaudaraanku ini mendorong aku merasa iba kasihannya. Wa madadtu yadai. Aku coba ulurkan tangan.
ya, la arfa al-tawqa min raqabati, untuk mengambil, katakanlah kalung tadi itu, kalung api dari neraka yang terlilit di lehernya. Fahtaraqat asabi'i wa yadai, ternyata jari, jemari dan tanganku malah terbakar. Summa akhraja ilaina yadahu, kemudian keluarlah tangannya, ya, mengulurkan tangan kepadaku gitu ya. Summa akhraja ilaina yadahu, maaf, maksudnya tangan orang tadi, si saudaranya yang masih hidup, nah, ditunjukkan kepada kami tangannya itu. Faidha ya saudau muhtarikotun, ternyata memang benar tangannya itu hitam terbakar. Kola, gitu ya, orang itu melanjutkan kisahnya. Farodatu alaihi turoba wan sorof, aku kembalikan, aku kubur lagi dengan tanah, lalu aku pulang. Fakaifa la abki ala halihi wa ahzanu alaih, karena itu bagaimana coba, bagaimana aku tidak menangis melihat kondisi, bagaimana aku tidak menangis dan tidak sedih melihat kondisi saudaraku yang seperti itu. Nah, gitu kata orang tadi itu ya. Maka di sini fakulna, maka kami berkata, maka akhuka ya'malu fid dunya, karena itu saudaramu itu sebetulnya apa sih amalnya di dunia ini? Dulu di dunia apa amalnya saudara Anda itu? Kala, dia menjawab, kana la yu'addi zakata min malihi, dia tidak menunaikan, ya, uh, tidak menunaikan zakat dari hartanya. Qala fakulna hadza tasdiqu qoulihi ta'ala. Nah, maka ketika itu yang bertemu saudaranya ini seorang ulama ya, Syekh Muhammad ya, Syekh Muhammad tadi itu, nah, maka dia berkata fakulna, maka kami menyampaikan hadza tasdiqu qouli ta'ala, inilah gitu ya, membenarkan firman Allah Ta'ala, wala tahsabanna alladhina yabkhuluna bima atahumullahu min fadlih wa huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Ya, Allah berfirman, orang-orang yang bakhil dengan apa yang Allah karuniakan gitu ya. Jadi orang yang bakhil, jadi janganlah menyangka orang-orang yang bakhil dengan apa yang, dengan karunia yang telah Allah berikan kepada mereka, yang mereka anggap kebahilannya itu baik. Nah, sebetulnya kebahilan mereka itu sangatlah buruk bagi mereka. Karena kebahilannya akan dikalungkan, akan dibebankan kepada orang itu pada hari kiamat nanti. Nanti ada pembalasannya ya. Baik, khatimatun, penutup di dalam bab zakat ini. Fi dzamil bukhli, mengenai celaan, tercelanya sifat bakhil ya. Jadi Ibn Fila di sini kelihatan bakhil itu dikaitkan dengan keengganan seseorang mengeluarkan harta di jalan Allah ya. Akhraja Ibnu Adi ini meriwayatkan, la yajtami'ul imanu wal bukhlu fi qalbi rajulin mu'minin abadan. Jadi selamanya keimanan dan kebakilan itu tidak akan berkumpul pada kalbu seorang mukmin, kata beliau. Wa Abu Ya'la, dan juga ada riwayat dari Abu Ya'la ya. Ada riwayat juga di sini dari Abu Ya'la, sebuah hadis. Ma mahaqal islama mahqasuhi syai'un. Ma mahaqal islama mahqasuhi syai'un.
Jadi sesuatu yang bisa menghapus Islam, nah itu pastilah ya, yaitu kekikiran. Gitu. Jadi kekikiran ini adalah sesuatu yang bisa merusak gitu ya, ajaran Islam. Wal khatib, dan juga al khatib ini menyampaikan wa yakuluna au yakulu qailukum. Jadi beliau berkata, orang-orang atau salah seorang dari kalian berkata, as-sahihu a'dharu minaz zalim. Yang namanya kikir ya, a'dharu itu lebih parah daripada kezalimannya. Wa yuzulmin azlamu innallahi minasuhi. Kezaliman apa yang lebih zalim di sisi Allah? Gitu ya, kezaliman apa yang lebih zalim di sisi Allah dari kekikiran? Yahlifullahu ta'ala bi'izzatihi wa 'azamatihi wa jalalihi. Allah bersumpah dengan izahnya, dengan keagungannya, ya, alla yadkhulal jannata syahihun, ya, syahihun wala bakhilun. Sekalipun orang yang kikir dan orang yang bakhil tidak akan pernah masuk surga. Wadailami, dan juga di sini ada Imam Ad-Dailami meriwayatkan, gitu ya, meriwayatkan hadis, al-wailu kullul wail, sungguh-sungguh celaka liman taraka yalahu bi khairin, yang dia meninggalkan bagi tanggungannya kebaikan, wa qadima ala rabbi bisyarin, tapi dia malah mendatangi Robnya dengan keburukan, yaitu maksudnya mendatangi Robnya dengan, jadi dia itu sama keluarganya sangat dermawan, tapi sama Allah malah berbuat buruk, tidak dermawan gitu kepada. Dia dermawan kepada makhluk, tapi kepada Allah dia tidak dermawan. Nauzubillah. Nah, gitu maksudnya ya. Al-wailu kullul wail. Jadi kecelakaan besar gitu ya. Wa Tabarani wal Bahaqi, Imam At-Tabarani dan juga Imam Al-Bahaqi ini meriwayatkan hadis. Salahu awwali hadil ummah bizuhdi wal yakin. Jadi kebaikan generasi awal umat ini adalah dengan sikap zuhud dan keyakinan. Wa yahliku akhiruha, sedangkan penghujung umat ini akan binasa, akan musnah, bil bukhli wal amali, karena kebahilan dan angan-angan gitu ya. Jadi kebaikan generasi awal umat ini itu karena zuhud dan keyakinan. Nah, sedangkan musnahnya akhir generasi ini itu diakibatkan oleh kebakhilan dan angan-angan. Angan-angan apa? Dunia. Ya. Ingin mengumpul-ngumpul dunia. Baik, ikhwan fillah. Mungkin itu ya beberapa riwayat, beberapa Quran, hadis, juga ada asar dari sahabat mengenai babu zakah ya, yang tadi ditutup dengan tercelanya sifat bakhil dan sifat kikir. Mudah-mudahan itu bisa bermanfaat bagi kita semua. Baik, mungkin itu yang bisa Al-Fakir sampaikan pada kesempatan kali hari ini. Kita tutup dengan hamdalah dan doa akhir majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.